Luar biasa ya pokoknya hari ini ya teman-teman, seperti yang kita janjikan bersama-sama bahwa di seminar ini bukan cuma seminar tapi seminar interaktif untuk kita bersama-sama. Ada istilah mensana in corpore sano, ya di dalam jiwa yang sehat terdapat premi yang kuat. Mudah-mudahan bukan cuma premi yang kuat, tapi timnya juga hebat. Kita menantikan tim yang luar biasa ya teman-teman. Nah teman-teman ya, hari ini kita punya sebuah rangkaian acara yang sangat luar biasa. Vision is the focus of leadership. Itu tema besar kita, tetapi kita menghadirkan orang-orang yang luar biasa juga hari ini. Teman-teman, ya, kita selalu didampingi oleh leaders kita yang sangat luar biasa. Leader yang selalu menginspirasi kita. Nah, teman-teman ya, leader kita adalah olahragawan juga ya, seorang pesepeda tingkat internasional. Siapakah beliau? Kita lihat terlebih dahulu statistik dari beliau. Pesepeda kita dengan pace 9 kilo per hour. 9 point dengan speed 20 kilo per hour and distance 55 km per hour. Hadirin sekalian, Chief Agency Officer Aksa Financial Indonesia. Kita sambut bersama-sama Ibu Cecilia Lina. Pagi ini outfitnya keren banget. Pakai kacamata. Kenapa Sandi? Lihat Sandi ke depan Sandi. Masa depan kita begitu menyilaukan. Bisa. Biar enggak. Jadi kalau pakai kacamata karena masa depan dari Bapak Ibu agensi silakan Bu sampaikan motivasi. Ini adalah gambar visi yang bisa Bapak Ibu lihat di dalam layar virtual Anda. Visi adalah sebuah arahan yang mengarahkan dari sisi bisnis, komunikasi, manajemen, finance, strategi, inovasi, motivasi, teamwork, bahkan future sukses berawal dari visi. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi visi Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ingat, visi Aksa Finansial Indonesia masih belum berubah, yaitu adalah 5-4-3-2-1. Yang pertama, kita mau bergerak. Dari yang hari ini kita di top sekitar 11 atau 10 nasional, kita akan bergerak menuju setidaknya top 5 nasional. Kita akan memastikan income Bapak Ibu harusnya berlipat 4 kali lipat. Yang ketiga, kita akan pastikan setiap nasabah minimal punya 3 polis bersama Aksa Finansial Indonesia. Saat ini berapa Nina? Saat ini nasabah rata-rata maksimal baru punya 1,7 polis. 2, setidaknya setiap tahun kita memberikan 2 produk baru untuk Bapak Ibu sekalian. Saat ini yang sudah Bapak Ibu miliki adalah Aksa Magnificent Link. Ayo Bapak Ibu, kita jadikan itu menjadi Magnificent, dan coming soon akan melengkapi Bapak Ibu sekalian adalah MOC dengan kelengkapan pre and post. Dan yang terakhir pastinya adalah One Digital. Ini juga sekali lagi saya ingatkan kembali, per 1 April kita akan bergerak menuju 100% digitalization. Bapak Ibu lihat itu sebagai bentuk inovasi, lihat itu sebagai bentuk strategi untuk kita mengarah bergerak lebih agile. Karena hanya Bapak Ibu yang tahu dan hanya dukungan Bapak Ibu yang membuat Aksa Finansial Indonesia dan bisnis Anda bertumbuh. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih visi itu penting? Kita lihat ada 5 alasan penting kenapa visi itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Yang pertama, saya tadi bilang 1% bagian dari visi adalah bahwa visi adalah mengarahkan kita kemana kita melangkah. Do you know where we going to? When you look behind, there's no open door. Do you know? Leader, tugas kita adalah memastikan agen-agen kita nggak punya lagi pintu belakang. Kapal mereka sudah harus di-burn, sehingga satu-satunya pilihan yang utama dan terutama adalah menjadikan bisnis mereka sukses. That is our job. Jika setiap kali ada tantangan di depan, kemudian dia merengek-rengek dan menengok ke belakang, setiap kali ada tantangan kita tidak bisa fight, kemudian dia balik lagi ke asal, kita tidak akan pernah bergerak maju. Hari ini kita nggak punya cukup Raisa. Raisa cuma bisa buat move on. Tetapi kita perlu moving forward, Bapak Ibu. Itu yang kita perlu lakukan. Yang kedua, kenapa visi penting? Visi memberikan kita motivasi dan inspirasi untuk terus on and on and on and on. Ini yang juga saya rasakan. Saya tahu Bapak Ibu hari ini tidak mudah.
Garda depan kita MOC sudah diserang oleh banyak kompetitor. Garda kedua kita MIP harganya naik. Tetapi yang menariknya adalah saya punya Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita cari garda yang luar biasa yang kita bisa lakukan bersama. Di akhir sesi saya nanti saya akan cerita sebuah cerita fenomenal yang sebenarnya exactly copy paste dengan apa yang kita alami hari ini di situasi pandemi yang kita tidak bisa lagi berteriak tidak, tetapi bagaimana kita berdamai dengan pandemi dan memenangkan pandemi, yang paling utama memenangkan Anda dan tim Anda. Are we ready? Bapak Ibu, dengan visi ini yang membuat saya, Ibu Niharika, seluruh jajaran board of director, seluruh tim manajemen Aksa dan seluruh tim support untuk setiap pagi terbangun dan kemudian memikirkan what else can we do untuk Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita mesti lakukan. Hari ini kita memang harus menjadi agile dan resilient. Kita tidak bisa terus melihat kepada masa lalu karena kita hidup di hari ini dan hari esok. Bapak Ibu, yang ketiga, visi membantu kita itu yang tadi saya bilang. Keep moving forward. Bukan cuma move on Bapak Ibu. Arti kita moving forward dan terus bergerak menuju kepada implementasi apa yang kita mesti lakukan hari ini. Bapak Ibu, somehow kita tidak bisa menghentikan langkah orang untuk tidak berinovasi. Kita tidak bisa menghentikan kompetitor untuk tidak membeat kita. Ini fair market. Tetapi apakah pertanyaannya setiap kali kompetitor bergerak kita harus bergerak? It's not like that Bapak Ibu. Kita punya batasan, kita punya keterbatasan. Tapi jangan salah, kita juga punya terobosan. Dan itu bisa dilakukan oleh Anda, saya, dan kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau saya boleh mengulang, apa yang terjadi dengan Singapura di tahun 75? Kalau Bapak Ibu boleh flashback, pada saat itu Singapura masih ada di bawah Malaysia. Tetapi saat itu ketika dia harus berdiri sendiri, dia nggak punya sumber daya, semuanya ngutang, Bapak Ibu, air raja yang utama dia nggak punya. Tapi pada saat itu Perdana Menterinya bilang apa? The one and only yang membuat saya berdiri tegak dan menatap ke depan our future is people. Because of these people, itu yang membuat kemudian hari ini, jangankan Malaysia, dunia di sana takut loh dengan Singapura yang gedenya cuma satu mangkok kalau dibandingin dengan kepulauan Indonesia yang begitu luar biasa. So sama, hari ini Anda adalah seperti Singapura itu untuk industri asuransi di Indonesia. So, tugas kita, AD yang 145 ini, SAM yang 495 ini, ayo gandengan, saling nguatin, saling menyemangati. Ketika ada yang jatuh kita tarik. Bukan justru ketika ada yang jatuh kemudian kita bilang, tuh dia jatuh. Wajar kalau kita jatuh. There is no Bapak Ibu. Memang gak gampang. Kami sangat percaya di lapangan tidak mudah. That's why saya setuju banget untuk senantiasa berada di lapangan. Supaya saya tahu, gak cuma ngomong. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, masih ada perjuangan yang kita bisa lakukan dan masih ada peluang yang kita bisa menang. Are we okay? Oke. Yang keempat, visi membuat kita jadi fokus. Bapak Ibu, somehow banyak banget suara di kepala kita yang selalu berbicara susah, nggak mungkin, nggak bisa. Dan kadang-kala suara itu kita yang menyuarakannya. Bapak Ibu, Tuhan luar biasa memberikan kita 2 tangan dan 1 mulut. Kita tidak bisa menghentikan mulut orang untuk berhenti karena tangan kita cuma 2, nggak bisa digebek. Tetapi tugas kita adalah tutup 2 telinga kita dan fokus kepada tujuan kita. That's a vision. Dengan visi ini membuat kita para leader luar biasa, Bapak Ibu namanya, untuk fokus kepada 20% important area, kita tidak terlalu pusing dengan 80%. Seperti itu. That's a vision. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, visi yang memberikan arti. Visi yang memberikan tujuan terhadap apa yang harus kita lakukan. Visi yang kemudian mempertanyakan kepada what is your why? Kenapa sih terus fight mati-matian? Kenapa sih kita harus bangkit lagi, dan bangkit? Because there is a vision. Bapak Ibu, leader adalah orang yang memiliki visi dan keyakinan bahwa mimpi yang dia bungkus itu bisa diwujudkan. Dan mimpi itulah yang akan memberikan energi dan juga kekuatan untuk membuat semuanya bisa dilakukan. Itu kata Ralph Lauren, bukan kata Sicilianina.
Bapak Ibu, jadilah Anda Ralph Lauren untuk bisnis Anda, untuk mimpi Anda. Saat ini Indonesia dikuasai oleh 99% small medium enterprise. Artinya bisnis-bisnis kecil. Termasuk siapa? Bapak Ibu. Dan saat ini kalau kita lihat di Indonesia terdaftar sekitar 650.000 agent. 50%-nya punya perusahaan yang unbeatable, tapi kata siapa? Dia unbeatable. Bapak Ibu, Anda adalah part kecil dari si 650.000. Tetapi kalau visi Anda benar-benar bold, Ade yang ada di sini, SHM yang ada di sini, yuk balik lagi, Avi is back. Bapak Ibu, saya percaya itu akan menjadi peluang yang luar biasa. Malam saya mendengarkan, mempersiapkan materi ini, saya mencoba mendengarkan ada sebuah konfrontasi positif di lapangan tentang Toyota Way atau Tesla Way. Bapak Ibu, Toyota terbukti unbeatable. Hari ini kalau kita lihat semua dunia, market share terbesar adalah datang dari Toyota. Toyota Way adalah sebuah way yang perlu perencanaan, planning, implementasi, analisa, baru keluar mobil. Seperti itu. Sementara Tesla Way baru muncul belakangan. Mungkin di era-era menjelang terjadinya disruption di dalam dunia ketika pandemi menjelang. Tesla Way market share-nya very tiny. Tesla Way totally different dengan Toyota Way. Kalau Toyota Way semua harus pakai planning segala macam rapi, baru dan mobilnya kelar. Sementara Tesla Way adalah model eksperimental. Marketnya nggak gede, tetapi dia membidik market yang menerima eksperimental tersebut. Orang-orang yang membeli Tesla adalah orang-orang high-end, yang dia tahu bahwa ini adalah mobil masih dalam rangka uji coba, yang dia nggak marah dan oke kalau mobil ini tiba-tiba mengalami problem ketika diimplementasikan. Bapak Ibu, don't underestimate about this one. Hari ini dunia sudah berubah total. Kalau kita harus bergerak dengan yang kaku, kita nggak akan bisa memenangkan. Not exactly kita harus seperti Tesla Way, tapi setidaknya hari ini agent Anda adalah orang-orang yang menaruhkan harapan kepada Bapak Ibu. Yuk kita lakukan eksperimental dalam artian positif melihat situasi yang ada, melakukan agility untuk terus beraktivasi, dan hasilnya tidak main-main Bapak Ibu. Itu adalah peluang yang sangat luar biasa. Asal dilakukannya secara bersama-sama. Dan saya perlu kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk kita saling menggandeng. Kalau ada yang bisa closing AML, semangatin, tekukin. Jangan malah ditanya, lu nggak salah jualan AML. Please don't Bapak Ibu. Yuk sama-sama Bapak Ibu. Kita terus bergerak menjadi the right people yang memberikan creating clear, compelling vision. Karena vision itu ada di dalam diri kita. Vision adalah yang meng-guide kita untuk membuat, menumbuhkan bisnis ini. Are we okay? Next slide. Bapak Ibu, hari ini saya sampaikan kepada Anda apa yang di-expect dari seorang leader. Leader itu seperti driver. Dia yang ada di depan memberikan visi. Kebayang nggak sih kalau kita naik kendaraan drivernya nggak ngerti arahnya kemana. Beruntung ada Waze, beruntung ada Google Maps. Si driver akan mengarahkan jalannya. Tahu mana yang paling cepat, tahu yang mana paling tidak macet. Seperti itu. So agent Anda melihat Anda seperti si Waze atau seperti si Google Map tersebut. Kebayang nggak kalau tiba-tiba Waze atau Google Map-nya adalah hang dan Anda nggak ngerti alamatnya di mana. So your agent is like that. Bapak Ibu, Anda boleh teriak, Anda boleh nangis, among leader. Karena kita sesama leader harus memberikan shoulder to cry on, harus saling benerin mahkotanya leader yang lain. That's our job. Di lapangan kita mungkin boleh berkompetisi, tapi kompetisi positif. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, kita di-expect untuk menumbuhkan orang-orang bersama kita. Bukan kita yang menjatuhkan mereka atau membunuh spirit mereka. Bapak Ibu, nggak gampang. Leader juga manusia, setuju. Kita boleh teriak, tapi tidak di depan agent-agent kita. So yuk sama-sama tumbuhkan tim kita untuk mereka siap dan kuat menghadapi tantangan yang memang tidak mudah di lapangan. Bapak Ibu, kalau jadi agen muda, nggak perlu CAO Bapak Ibu. Dan mungkin juga nggak perlu leader, agent udah begitu sehatnya. Because this
It's very tough, makanya kompensasinya luar biasa keren, makanya we need you. Yang ketiga, leader diharapkan untuk melakukan engagement, membangun timnya. Ingat Bapak Ibu, saya selalu bilang, teamwork akan terjadi karena ada trust. Trust akan terjadi karena ada transparansi. Begitupun dibalik. Kenapa teamwork nggak jalan? Karena trustnya nggak jalan. Kenapa trustnya nggak jalan? Karena nggak ada transparansi. Last but not the least, leader yang sangat diharapkan untuk benar-benar memimpin behavior dan visi secara absolute number ataupun secara value. That's leader must do. Next slide. Bapak Ibu, tadi saya dikasih waktu 20 menit dan saya bilang lama banget Dimas. Ternyata udah dikit banget waktu saya. So ini Bapak Ibu, what is leadership, what is sukses. Berbicara tentang leadership, tidak bisa leadership doang tanpa melihat result. Situation is always the boss, but result is the final judge. Jadi artinya, kalau kita berbicara leadership, kita harus lihat juga hasilnya. Nggak bisa cuma mimpin doang, hasilnya nggak ada, nggak bisa. So kalau kita berbicara leadership, Bapak Ibu lihat, ada di sebelah saya, di slide besar ini, visi yang pertama, dari visi menumbuhkan value, dari value membuat Bapak Ibu berdaya dan memberdayakan orang lain, dari situ kemudian dia terus mengencourage. Nah, sama. Bisnis ini perlu people, tetapi lebih penting bisnis ini perlu the right people. Siapakah orang yang bisa menjadi magnet menarik orang the right people? Bukan tim rekrutmen, tetapi Bapak Ibu sebagai leader. Kami, Dimas, dan all team cuma kasih ruangannya. Tugas Bapak Ibu yang harus menjadi magnet untuk menarik orang. So leader, your vision is to make sure bisnis Anda harus bertumbuh. Bisnis kita very simple. Dari mana tingkat pertumbuhannya? Dari manpower. Kalau manpower karena nggak bertumbuh, itu Anda hanya tinggal menghitung waktu. Seberapa banyak orang sakti seperti Bapak Ibu. Market Anda terbatas, kapasitas thinking kita juga terbatas, usia kita juga terus menurun, kesehatan fisik dan body kita menurun. That's why kita perlu rekrut. Itu yang our blood, karena itu mengalir. Kalau magnet itu namanya God. God bukan Tuhan ya, God itu loh, tempat air kotor. Jadi artinya, jika Anda mengatakan bahwa rekrut is our blood, but you not moving anything, itu sama juga bohong. Jadi Bapak Ibu, yuk rekrut. Fakta menyebutkan, rekrut di AXA gampang nggak? Memang nggak gampang, tapi bukan sulit. Terbukti, kita sekitar 240-an nama yang sudah ikut BOP, sudah pernah ketemu Bapak Ibu, tapi habis itu adem nggak jelas. Kita perlu microwave-nya Bapak Ibu. Dan siapa itu orangnya? Anda. Tim Pak Dimas, Pak Reza sudah mengirimkan siapa saja orangnya, nomor teleponnya sudah ada, Bidi udah bantu ngingetin, Bapak A kamu pernah ngerekrut 10, Bapak B kamu pernah ngerekrut 5. So the message come from you. Anda yang harus bilang, kamu masih tertarik kan sama bisnis ini? Jangan kelamaan, keburu dingin, adem, hilang momentum. Ketika visi menghasilkan value menghasilkan empowerment menghasilkan encouraging di dalam leadership, maka disitulah sukses akan bergerak. Visi di dalam sukses memberikan ambisi di dalam sukses memberikan eksekusi, dan eksekusi di dalam sukses membuat Anda punya determination again and again and again and again. That's the success business in. Next slide. Bapak Ibu, kita lihat sama-sama, ini adalah strategi, mungkin ini masih Toyota way, belum Tesla way, tapi harusnya seperti inilah agensi yang sehat, punya 3PS. Purpose-nya jelas, visi agensi Anda mau apa? Bahasa di dalam agensi Anda sama enggak? Jangan yang satu visinya ke kanan, satu ke kiri, bahasanya sebentar positif, yang sono negatif. You have bahasa yang sama dan value yang sama. Ketika visi dan purpose ini jelas, maka prosesnya harus jelas. Proses di dalam agensi rahasianya adalah nggak ada rahasia, karena cuma satu, yaitu roar. Apa itu? Rekrut. Setelah direkrut, pastikan on board. Jangan cuma rekrut. Kalau rekrut doang nggak on board, itu namanya happy hour. Habisin waktu, Bapak Ibu. Rekrut on board. Setelah on board, jangan on board doang. Pastikan dia aktif. Setelah aktif, di retain. Jangan cuma aktifnya sekali doang. This is our business. Buat recruiting itu berblood karena mengalir kayak Bengawan Solo dari hulu ke hilir. Nggak cuma ngendek di satu tempat. Dan terakhir, purpose dan proses akan berjalan because we have people.
People adalah aset terbesar dalam organisasi. But you think that people aset terbesar? I don't think so. Aset terbesar di dalam organisasi bukan people, tapi the right people. Anda nggak bisa turun dari bus dan naikin orang siapa aja di dalam bus Anda. So you must have the right people. Setiap Anda punya karakteristik masing-masing. Orang seperti saya yang dekat dengan saya pasti orang dengan karakteristik mirip saya. Orang yang seperti Sandi akan mencari orang seperti Sandi. Tuhan udah kasih jalan. Your job just to make sure magnet Anda jalan. Apa magnetnya? Bikin Anda sukses. Orang lain nggak usah ditarik, akan datang nyari Anda. Kenapa sih Anda sukses? Dan itu akan mendekati Anda dan membangun piramida 3PS Anda. Setelah dia masuk ke dalam, apa yang harus kita lakukan? Next slide please. Bapak Ibu kita lihat sama-sama ada push and pull factor. Yang harus kita lakukan di dalam piramida kita adalah build the top, grow the middle, and fix the tail. Bapak Ibu mesti tahu di dalam piramida sukses Anda. Kalau Anda SAM Bu, tim aku cuma 4 orang. Gak apa-apa. Mungkin 4 orang itu satu yang di atas, 3-nya di bawah. Di tengah nggak ada. Mungkin bisa kayak gitu. Gak apa-apa. Orang-orang yang di atas, kelas-kelas MDRT, COT, TOT, bukan kelas yang tiap hari harus ditutor. Itu kelas yang udah lepas ulur. Dia tahu, show the way dia tahu. So tugas kita adalah make sure dia bertumbuh, maksimalin dia punya income. Orang-orang yang di tengah nih yang agak sedang-sedang nih. Sebentar nafsu, sebentar nafsuin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan orang-orang yang di tengah ini tipikal biasanya kalau di kita adalah orang-orang yang kalau gue nggak jual asuransi, suami gue kaya. Hati-hati Bapak Ibu. Sedang-sedang saja ini bikin susah. So that's why kita mesti punya strategi dengan monitoring up for them supaya one step at a time. MDRT, let's say 600. Sore track, 1 bulan mesti 5 juta enggak? Jangan nunggu akhir tahun. Kalau buntung bagaimana? So kita harus terus cultivate, subur yang namanya healthy leader. Jadi pastikan tim kita yang masuk itu melalui journey-nya dan kemudian divalidasi dan dipromosi. Last but not the least, fix the tail. Ini kasih jatuh tempo Bapak Ibu. Kita mau menunggu berapa lama? Mau dikasih relaksasi 1 tahun sekalipun gak akan bergerak Bapak Ibu kalau memang dia tidak bergerak. That's why ini perlu the right and consistent journey dari BOP jadi NR, dari NR jadi NRA, dari NRA PA, dari PA jadi continuously AA, kemudian jadi MDRT, dipromosi dan seterusnya. Bapak Ibu banyak banget pull dan push faktor yang kita miliki. Pertama visi Anda, kedua fokus Anda, mindset Anda. 1, 2, dan 3. Visi, fokus, and grow mindset itu tugas Bapak Ibu karena kita nggak bisa kasih. Di bawahnya adalah support kita. Branding kita akan terus kita gemparin. Company kekuatannya terus kita berikan kepada Bapak Ibu. Kompensasi sudah in place tinggal dimaksimalin. Memang harus supaya Bapak Ibu terbebas dari validasi. Produknya sudah in place. Coming soon akan dapat produk bagus. Supportnya sudah prime. Teknologi harusnya mengerti perlu kebiasaan. Karena mau tidak mau teknologi akan menjadi. Dan 2 terakhir adalah kembali kepada Anda, the right people and the right activity. Next slide please. Bapak Ibu, rumusnya simple, saya tidak akan bahas terlalu detail, tapi intinya adalah rumusnya adalah apa? Make sure manpower-nya ada. Kalau manpower sudah ada, dikaliin dengan aktivitas. Aktivitas ada 1 hari, agent Anda prospek ke berapa orang, itu adalah aktivitas. Kemudian dikalikan dengan produktivitas. Dari orang yang dia prospek, berapa rasio closing-nya? Saya prospek 10, closing 3. Saya prospek 10, closing 10-10-nya. That's productivity. Setelah itu kalau terus dilatih, yang tadinya average case size-nya 500.000 bisa bergerak menjadi 500 juta. Dan MAPA ini sumber utama dan terutama dari mana? Dari manpower. Bagaimana mendapatkan manpower? Rekrut. Itu Bapak Ibu. Jangan sibuk jualan. Jualan sendiri saya senang banget. Leader jualan sendiri preminya gede, saya senang. Tapi mau sampai kapan? Ya, jualan sendiri kalau leader mungkin waktunya Sabtu Minggu lah, karena Anda kan sekali ketemu bisa langsung closing. Hari selebihnya adalah membangun tim. Are you okay? Next slide. Bapak Ibu, ini adalah slide terakhir saya. Saya tadi cerita di akhir saya berikan sebuah cerita dari judulnya adalah Avenger. Di situ
ceritanya tidak menarik, tapi kalau kita lihat Avenger yang lain, because Thanos. Mungkin buat kita Avenger itu dan Thanos adalah pandemi itu, Bapak Ibu. Dan jangan salah, sendirian, Thanos datang sama timnya. Nah mungkin timnya Thanos itu di dalam kehidupan nyata kita hari ini adalah kompetitor kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat sama-sama, satu demi satu Avenger-nya hilang. Tapi siapa orang yang berdiri sampai akhir pertempuran adalah Kapten Amerika. Dia adalah the last man standing. Kenapa dia bisa standing? Fighting spirit-nya Bapak Ibu. Kalau kita lihat perjalanan hidup Kapten, dia tidak seperti Thor. Bukan dia nggak seperti terakhir keren, dia bukan seperti Hulk. No, dia cuma tiny guy, kurus, kecil, yang bermimpi pengen jadi army. Seperti itu aja. Singkat cerita, karena fighting spirit-nya inilah, dia kemudian dengan semua rasa sakit, berkurang untuk kemudian bahkan ketika itu dia punya tamengnya udah sampai broken, sampai rusak, dia bisa benerin tameng. Mungkin tameng kita adalah MOC dan IP. Apakah masih kuat tameng itu Bapak Ibu? So this is our time to tighten our broken shield. Seperti itu. Untuk kenapa? Kita walk right back dan hadapi tantangan. Hadapi enemy Thanos kita. Bapak Ibu, kekuatan dan willpower lah yang membuat si Kapten Amerika bangkit. Dan dia bisa menghadapi tantangan. Dan akhirnya dia melihat the final scene. Lagi-lagi Kapten Amerika punya visi jauh ke depan. End up-nya saya bakal kayak apa? Dia melihat dengan gamblang. That's your vision. So, hari ini, if you were Kapten Amerika, visi terakhir apa yang Anda lihat hari ini dari bisnis Anda? Anda yang melihat. Bapak Ibu, lihatlah Anda sebagai kapten itu. Mungkin Anda bukan Kapten Amerika. Dan lihatlah masalah itu memang seperti Thanos. Gede, tapi akhirnya bisa dikalahin nggak? Bisa. Bapak Ibu, ketika hari ini ditanya, apa yang bisa Kapten Amerika lakukan? What will Kapten Amerika do in every bad situation? Jawaban Kapten Amerika adalah whatever it takes. Sama Bapak Ibu, Kapten Amerika itu adalah Anda. Anda bukan Kapten Amerika. Anda adalah Kapten Aksa. Apa yang akan dilakukan di situasi yang berat? Apapun akan kita lakukan. Because you are the warrior, not the warrior. Terima kasih. Sukses luar biasa. Semangat pagi.